Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Geometri sepeda tidak hanya menentukan ukuran yang tepat untuk seorang pesepeda, tetapi juga turut mempengaruhi keandalan sepeda dan cara kita bersepeda. Geometri sepeda tidak ada ukuran yang standar, walaupun untuk jenis sepeda yang sama. Setiap pabrikan memiliki ukuran dan desain tersendiri. Misalnya dua sepeda yang akan kita bahas geometrinya, yaitu Polygon Xstrada dan United Clovis. Kedua sepeda ini berada di kelas yang sama, sepeda MTB Cross Country, tetapi memiliki geometri yang berbeda. Nah, apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sepeda dari segi geometri? Mari kita bahas lebih lanjut. Karakteristik sepeda gunung cross country. Genre sepeda gunung cross country adalah bersepeda di jalan setapak, baik jalan dengan permukaan yang relatif datar maupun jalan tunggal teknis. Tantangan yang dihadapi pesepeda adalah permukaan jalan yang kasar, licin, atau berlumpur, dengan sesekali menghadapi lompatan dengan ketinggian kurang dari 1 meter, jalur yang berliku, dan menghadapi jalur tanjakan serta turunan. Tanjakan. Bersepeda di tanjakan akan memposisikan roda depan sepeda lebih terangkat. Posisi yang miring ini akan menggeser titik pusat berat atau center of gravity ke arah belakang. Semakin curam, semakin ke belakang. Dan kemiringan tersebut akan mempengaruhi keseimbangan sepeda. Bila titik pusat berat melewati titik tengah roda belakang, maka sepeda akan terguling. Untuk itulah, ketika bersepeda di tanjakan, badan harus digeser ke depan. Dari sini kita bisa pahami, sepeda yang posisi sadel lebih ke depan lebih mudah menyesuaikan titik pusat berat ketika ditanjakan. Posisi sadel dipengaruhi oleh dua ukuran geometri, yaitu sudut seat tube dan panjang chainstay. Dengan perhitungan trigonometri, maka didapatkan posisi sadel Xstrada dari titik tengah ban belakang adalah 247 mm, sedangkan Clovis 226 mm untuk pesepeda dengan tinggi 170 cm dan crank arm 165 mm. Jadi sepeda Xstrada lebih bagus ketika menghadapi tanjakan yang lebih curam dibandingkan Clovis. Turunan. Posisi sepeda yang menukik ketika melewati turunan, kita harus memposisikan ketinggian sadel setidaknya sejajar dengan ketinggian handlebar. Bila ketinggian sadel terlalu tinggi dibandingkan posisi handlebar, sepeda berpotensi terjungkal. Geometri yang mempengaruhi penyesuaian posisi duduk ketika di turunan adalah panjang seat tube, frame stake, efektif top tube, dan panjang wheelbase. Penurunan relatif ketinggian handlebar terhadap sadel secara kasar bisa dihitung dengan gradien turunan dikalikan panjang efektif top tube. Sepeda Clovis dengan efektif top tube 600 mm bila menuruni turunan dengan gradien minus 10%, maka posisi handlebar akan turun 60 mm. Sedangkan Xstrada dengan efektif top tube 590 mm akan turun 59 mm. Sedangkan posisi handlebar sepeda Clovis di jalan datar kurang lebih 67 mm di atas ketinggian sadel vertikal ideal untuk pesepeda dengan insim 78 cm dan crank arm 165 mm. Dan posisi relatif handlebar sepeda Xstrada adalah minus 25 mm. Handlebar berada di bawah ketinggian sadel ideal. Maka untuk bersepeda di turunan minus 10%, sepeda Clovis tidak harus menurunkan sadel, sedangkan Xstrada harus menurunkan sadel secara vertikal sejauh 84 mm. Jadi untuk menghadapi turunan, sepeda Clovis lebih unggul. Posisi berdiri. Terkadang untuk meningkatkan power, khususnya di tanjakan, pesepeda kadang-kadang keluar dari sadel
alias mengayuh sepeda sambil berdiri. Nyaman tidaknya mengayuh sepeda dengan berdiri bergantung pada panjang frame reach. Karena kedua sepeda memiliki frame reach yang sama, yaitu 430 mm untuk ukuran M, maka tidak ada perbedaan dari kedua sepeda ini. Lompatan. Bersepeda di jalur tunggal, kadang-kadang kita harus melakukan lompatan. Untuk sepeda jenis MTB cross country, ketinggian yang diizinkan adalah 1 meter ke bawah. Nyaman tidaknya sepeda ketika melakukan lompatan bergantung kepada kestabilan sepeda. Kestabilan sepeda bergantung kepada kelandaian sudut heat tube dan panjang pendeknya wheelbase. Semakin landai sudut heat tube dan semakin panjang wheelbase, maka sepeda semakin stabil. Sebenarnya ada satu ukuran lagi, yaitu ketinggian bottom bracket. Tetapi sayangnya, United tidak mencantumkan data ini. Sepeda Xtrada memiliki sudut heat tube yang lebih landai dan memiliki wheelbase yang lebih panjang dibandingkan sepeda Clovis. Maka dapat kita simpulkan, sepeda Xtrada memiliki kestabilan yang lebih bagus dibandingkan Clovis. Manuver. Bersepeda di jalan setapak yang berliku membutuhkan sepeda yang gesit. Sepeda dengan traksi ban depan yang lebih sedikit membuat kemudi lebih responsif, lebih gesit untuk menghadapi tikungan tajam. Besar kecilnya traksi ban depan bergantung kepada kelandaian heat tube dan posisi saddle. Sepeda Xtrada memiliki sudut heat tube yang lebih landai dibandingkan Clovis, sehingga Xtrada lebih gesit dibandingkan Clovis. Walaupun traksi ban depan Clovis sedikit terbantu dengan posisi saddle yang lebih ke belakang, tetapi efeknya tidak sebanyak sudut heat tube yang landai. Jadi, sepeda Xtrada bisa dikatakan lebih lincah dibandingkan Clovis. Kecepatan. Sepeda gunung jenis cross country memang dirancang untuk balapan di medan off-road ringan, sehingga wajar bila desain geometrisnya harus menunjang kecepatan. Geometri yang terkait dengan kecepatan adalah sudut seat tube dan frame stack. Sudut seat tube yang lebih tegak membuat kayuhan jauh lebih bertenaga, sedangkan frame stack yang lebih rendah memungkinkan bersepeda dengan posisi yang lebih aerodinamis. Dari data geometri, sepeda Xtrada memiliki sudut seat tube yang lebih tegak dan frame stack yang lebih rendah dibandingkan sepeda Clovis. Kesimpulan, secara geometri, sepeda Xtrada lebih unggul dalam menghadapi jalur yang menanjak, gesit ketika bersepeda di jalan setapak yang berliku, dan mampu dipacu dengan kencang di jalan datar. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.